Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Bagaimana? Udah berolahraga pada hari ini? Terima kasih sudah hadir. Saya Tri Birawan Oraga akan menjadi moderator dan menemani teman-teman sama sesi webinar Yesbook siang hari ini. Teman-teman, semakin bertambahnya usia, seringkali kita mengalami nyeri lutut. Penyebab nyeri lutut sendiri beragam, mulai dari cedera lutut, asam urat, atau bahkan adanya infeksi pada bagian lutut. Beberapa orang jadi enggan berolahraga ketika mengalami nyeri lutut. Namun tahukah Anda ternyata olahraga bisa menjadi salah satu solusi untuk nyeri lutut Anda? Nah, bagaimana sih? Bagaimana bisa olahraga menjadi salah satu solusi untuk nyeri lutut Anda? Telah hadir bersama kita Dr. Alvin Wiharja, spesialis kedokteran olahraga yang akan mengupas tuntas bagaimana olahraga menjadi solusi nyeri lutut Anda. Kepada Dr. Alvin, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini saya akan coba untuk mempresentasikan apa yang sudah saya siapkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, ini mungkin sekilas tentang CV saya. Saya sekarang berdomisili di Bandung, berpraktek di Rumah Sakit Melinda II, dan secara online memang masih menghandle Rumah Sakit Kasibu Denpasar. Jadi sebelumnya saya sempat bolak-balik antara Bandung dan Bali, tapi karena pandemi ini akhirnya stay di Bandung, dan yang Rumah Sakit Kasibu masih secara online. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai divisi Sport Science untuk klub sepak bola Persik Bandung selama kurang lebih 2 bulan ini. Dan hari ini yang kita bahas adalah mengenai olahraga untuk solusi nyeri. Oke, maaf, kayaknya kita juga harus beradaptasi nih ya dengan kebiasaan baru, termasuk beradaptasi dengan kondisi hilang sinyal. Baik, Oke, baik. Saya lanjutkan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang olahraga sebagai solusi untuk nyeri lutut dan seperti apa konsepnya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman pasti sering kan berkonsultasi ke dokter untuk masalah sendi dan juga otot dengan background untuk olahraganya masing-masing. Nah, sementara waktu itu ternyata banyak mungkin dari pengalaman yang menyebabkan kegemaran untuk berolahraganya dengan kondisi yang dialami menjadi tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Tentu saja sebenarnya ini tuh bukan semua keadaan yang memang tidak melarang untuk melakukan olahraga. Ada beberapa kondisi justru dengan berolahraga itu akan memperbaiki dari masalah kesehatannya tersebut. Next. Nah, konsep filosofi saya, mungkin teman-teman masih agak sedikit belum mengenal apa itu kedokteran olahraga. Nah, kedokteran olahraga sebenarnya dia punya dua filosofi utama, yaitu medicine for sport and exercise. Kita melakukan penata laksanaan kesehatan untuk semua masalah kesehatan oleh olahraga atau latihan fisik. Misalnya cedera olahraga. Nah, yang kedua, sport and exercise as medicine. Kita menggunakan olahraga dan juga latihan fisik sebagai penata laksanaan masalah kesehatan. Artinya, digunakan sebagai obat. Misalnya, kita bisa menggunakan olahraga sebagai obat pada keadaan untuk diabetes, pada keadaan untuk osteoporosis, dan juga beberapa kondisi untuk penyakit jantung. Sehingga dengan dua filosofi ini, kita menjadi bagian dari terapi kesehatan dan berbasis kompetensi menjadi spesialis, salah satu dokter spesialis yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih kalau
berkonsultasi dan melakukan terapi kedokteran olahraga, intinya akan sama seperti teman-teman lakukan dengan dokter-dokter yang lain. Pertama, kita akan berkonsultasi, saya akan menggali lebih dalam kondisinya teman-teman seperti apa dan bagaimana keadaan saat ini. Kemudian kita akan melakukan terapi. Terapinya adalah dengan mengolahragakan, menggerakkan satu bagian tubuh yang mengalami cedera. Dengan mengolahragakan tersebut, kita juga mengkombinasikan dengan terapi-terapi modalis. Misalnya dengan alat-alat, kalau yang dilihat di gambar ketiga, itu alat untuk mendinginkan, untuk krioterapi. Bisa juga dengan aliran listrik, bisa juga dengan sinar. Nah, kemudian tujuan akhirnya adalah return to sport atau kembali berolahraga, sehingga kondisinya sudah cukup mumpuni dan masalah kesehatannya tidak mengganggu sama sekali. Next. Oke, selanjutnya mengenai cedera olahraga. Apa saja sih penyakit yang sering ditangani oleh kedokteran olahraga atau spesialis kedokteran olahraga? Ada dua golongan. Yang pertama cedera olahraga dan juga dua adalah penyakit degeneratif. Cedera olahraga biasanya sering tuh mungkin istilah-istilah ini kalau misalnya teman-teman sering untuk berolahraga sering mendengarkan. Pertama mengenai shin splint, kedua plantar fasciitis, kedua shoulder impingement syndrome, keempat runner's knee atau jumper's knee, kelima berhubungan dengan ligamen-ligamen, entah dia ACL, PCL, atau MCL, atau LCL. Ini ligamen-ligamen yang ada di dalam lutut. Oke, untuk penyakit degeneratif, kita juga menangani semua masalah ini dengan olahraga, yaitu pada penyakit diabetes mellitus, osteoartritis, termasuk osteoartritis yang ada di dalam lutut, osteoporosis, hipertensi, penyakit jantung, dan pencegahan jatuh pada lansia. Next. Nah, diagnosis tersering pada nyeri lutut yang kita akan ketahui yang biasanya terjadi itu adalah knee sprain atau terkilir pada bagian lutut. Kemudian patellofemoral syndrome, ITB band syndrome, ACL injury, meniscus injury, osteoartritis, Osgood-Schleicher dan lain-lain. Wih, banyak banget ya. Tenang, tapi nanti kita akan coba bahas beberapa kasus yang sangat sering secara kejadian dan coba kita gali lebih dalam. Jadi jangan pusing dulu dengan istilah-istilah yang ada. Nanti pelan-pelan akan kita bahas satu-satu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita bahas langsung ke daerah lutut yang sebagai topik pembahasan utama. Kalau kita lihat di gambar, itu ada bagian lutut secara struktur, secara anatomi yang tergambar kalau kita menggunakan istilahnya MRI atau misalnya menggunakan pemeriksaan penunjang karena si kulitnya biasanya ini udah dihilangin nih, jadi kita bisa lihat bagian dalam lebih secara dia ada 3 komponen. Pertama, daerah tulang yang direpresentasi dengan warna gading, warna putih gading. Kemudian warna putih yang agak terang seperti itu dan juga yang pink itu adalah bagian ligamen. Serta ada bagian otot yang menggunakan warna merah. Kalau kita lihat struktur lutut seperti ini itu sangat kompleks. Ada ligamen dari yang meliputi depan, belakang, kanan, kiri dan bahkan sampai di dalam lutut. Kemudian
ada tulangnya juga, dari ada tulangnya tersebut ada 4, yaitu tulang paha bagian atas, kemudian tulang tibia atau tulang kering di bagian bawah, ada tulang, fibula juga di bagian di belakang tulang kering, yang kecil, dan ada tulang tempurung yang kita sebut sebagai patella. Beberapa kondisi ini, dapat mengalami cedera atau dapat mengalami proses degeneratif yang menyebabkan nyeri lutut. Oke, kemudian tindakan-tindakan olahraga yang dapat dilakukan untuk, kesehatan lutut secara garis besar ada 3, yaitu untuk penguatan otot, kelenturan sendi, dan juga endurance dan juga stamina. Aneh seperti ini, ketika kita menguatkan otot, kita akan mengerjakan bagian yang warna merah, yang bagian yang kita sebut dengan ototnya tersebut. Oke, dengan kekuatan otot yang tinggi, dengan kekuatan otot yang baik, pressure untuk ke daerah lutut, tekanan untuk ke daerah lutut dan tulang itu akan sedikit berkurang karena sedikit dihambat atau ditangani, disebar pressure-nya dengan, otot yang berkontraksi, seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan latihan kelenturan. Latihan kelenturan kita dapat menekuk lutut secara, sempurna, secara maksimal. Dengan penekukan yang secara maksimal, dia akan menarik atau dari otot, karena otot kan fungsinya untuk stabilitas dan juga mencengkram. Ketika dia dapat bergerak dengan leluasa, berarti di dalam lutut itu komponennya masih baik sehingga dapat dengan baik untuk dia bergerak. Oke, selanjutnya. Nah, prinsip dasar untuk pencegahan dan juga terapi olahraga pada nyeri lutut adalah, penguatan otot. Penguatan otot yang kita bahas sekarang itu mungkin, dari otot paha, karena otot ini adalah salah satu otot yang paling besar di dalam tubuh kita, sehingga apabila kita kuatkan, maka dia akan, mengurangi pressure ke lutut secara signifikan. Eee, Jangan lupa untuk paha, dia memiliki 4 gerakan, yaitu gerakan menekuk ke depan, gerakan ke belakang, samping luar, dan samping dalam. Itu berhubungan dengan otot apa saja yang nanti akan bekerja dan berkontraksi. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, itu akan berfokus pada otot depan, yang kita sebut sebagai otot quadriceps, dan yang di sebelah kanan, itu berfokus pada otot di sebelah kiri, yaitu otot-otot hamstring. Dengan gerakan-gerakan simpel yang nanti akan saya presentasikan, itu secara sederhana dia akan menguatkan daerah otot paha sehingga pressure nyeri yang menyebabkan nyeri pada lutut bisa berkurang. Oke, next kita akan bahas mengenai fungsi dari latihan penguatan seperti ini. Pertama, benefit-nya apa saja yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dengan melakukan strengthening, latihan penguatan adalah peningkatan dari massa otot. Massa otot itu akan membantu membantu untuk mengurangi si pressure-nya itu. Karena kita ketahui dengan bertambahnya usia, pasti ada massa otot yang hilang, pasti ada otot yang mengeluh, sehingga latihan strength ini akan menghambat atau istilahnya mempertahankan kekuatan otot tersebut. Latihan kekuatan juga dapat mengurangi resiko untuk patah tulang karena latihan kekuatan akan memadatkan tulang atau meningkatkan density kepadatan dari si tulang itu. Kemudian dengan latihan strength juga membuat si joint, si persendian menjadi lebih stabil, dan dengan menstabilkan sendi, dia tidak akan menjadi bergesekan, karena kalau misalnya dia terlalu sering bergesekan, overuse, dia dapat menyebabkan inflamasi di dalam sendi yang kita sebut sebagai dengan artritis. Oke. Kemudian dengan meningkatkan massa otot, dia juga dapat mengontrol berat badan. Karena kita tahu dengan massa otot yang besar berarti kita punya basal metabolik atau keluaran kalori minimal harian yang juga bertambah. Jadi kasarnya tuh seperti ini.
ketika tubuhnya kelebihan berat badan, tetapi massa ototnya kecil, pembakaran menjadi kurang efektif. Tetapi ketika tubuhnya besar dan juga massa ototnya besar, berarti kali yang diperlukan untuk maintenance aktivitas itu justru bertambah. Analoginya ketika pabriknya jadi besar, konsumsi bahan bakarnya juga besar, sehingga kalori yang digunakan untuk aktivitas juga bisa bertambah. Istilahnya seperti itu. Kemudian latihan kekuatan juga bermanfaat untuk keseimbangan, karena pada orang tua dia bermasalah dengan banyak dengan masalah keseimbangan. Nah, ini contoh latihannya. Pertama, untuk paha depan, rekan-rekan bisa melakukan dengan cara meluruskan kaki, kemudian mengangkat kakinya. Boleh dilanjut saja, tidak apa-apa, ke selanjutnya. Oke, saya mohon maaf. Iya, 2 hari ini provider saya memang agak naik turun nih di Bandung. Kadang-kadang untuk aplikasi Messenger suka delay. Makanya hari ini kayaknya agak sedikit banyak problem sih jadinya. Baik, Dok. Oke, kita lanjutkan. Untuk latihan terapi nyeri lutut ini, kita bisa mengangkat lutut ke atas dengan cara menekuk di bagian pinggul. Di situ akan mengaktifasi atau menggunakan otot paha depan untuk berkontraksi secara maksimal. Oke, lakukan ini dengan cara menahan selama 10-15 detik atau repetisi sebanyak 10-12 kali. Lakukan, jangan lupa ketika dilakukan untuk sisi kanan, lakukan juga untuk sisi kiri untuk keseimbangan. Next, ini karena targetnya ada paha depan. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah paha samping. Oke, paha samping ini juga tetap harus dikuatkan karena ada banyak otot-otot dan juga ligamen yang bekerja di daerah samping. Dengan cara mengangkat salah satu kaki ke atas, mempertahankan sebanyak masih sama sekitar 10-15 detik atau repetisi sebanyak 10-12 kali. Lakukan juga untuk ke bagian kanan dan juga bagian kiri. Oke, next. Ini yang agak sedikit sulit, yang agak tidak biasa. Targetnya adalah paha dalam. Karena kita tahu banyak misalnya teman-teman ini adalah kaki dempet. Biasanya itu paha dalam. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan dari bagian paha dalam tersebut. Jangan lupa kakinya ditaruh di depan seperti di gambar, kemudian dapat digerakkan ke atas di kaki yang bagian bawah, sama gerakannya masih ditahan sekitar 10-15 detik dengan repetisi 10-12 kali, dan lakukan untuk sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, oke, ini yang terakhir adalah untuk paha belakang. Oke, paha belakang seperti ini kita bisa lakukan latihannya dengan cara posisi berbaring telungkup atau laying on your chest, berbaring dengan posisi dada ada di bagian bawah, angkat salah satu kaki. Jangan lupa yang harus diperhatikan adalah bagian panggulnya itu tetap harus menyentuh lantai, jangan terangkat. Ketika terangkat, berarti aktivasinya ada area untuk belakang punggung bagian belakang. Ini yang kita targetkan justru adalah bagian hamstring atau bagian paha belakang. Dilakukan penahanan sekitar 10-15 detik dengan repetisi yang masih sama, biar gampang sih maksudnya supaya programnya sama semua, repetisinya 10-12 kali. Lakukan untuk kedua sisi, kanan dan kiri. Oke, next. Oke, nah yang perlu dilakukan juga ketika ada nyeri bukan hanya latihan, tetapi pengontrolan atau manajemen nyeri. Oke, dengan cara mengompres es untuk daerah lutut. Nah, caranya sangat mudah. Ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu seperti kantung plastik terisi dengan remukan es, bisa menggunakan
sorban elastis atau elastis bandage. Bila tidak ada, boleh diganti dengan handuk atau plastik sling yang biasa digunakan untuk microwave yang bening. Juga siapkan kain tipis dan juga bantal atau ganjalan. Nah, untuk nyeri lutut seperti ini sangat efektif ketika ada cedera strain atau cedera akibat tarikan pada otot. Termasuk juga cedera sprain, tipe cedera ini sangat membutuhkan prosedur. Dan prinsip prosedur ini adalah RICE, yaitu pertama rest, kemudian ice, compression, dan juga elevation. Next. Pertama kita bahas satu-satu, yaitu rest. Rest itu dengan cara mengistirahat area yang cedera, kalau cederanya itu adalah cedera akut. Kalau cederanya adalah cedera kronik, itu adalah pembatasan pergerakan secara berlebihan. Cedera kronik misalnya adalah osteoartritis atau orang sering kenal sebagai pengapuran sendi. Oke, pertama setelah diistirahatkan, kita juga meminimalkan pergerakan yang berlebihan. Anda dapat menggunakan brace atau taping saat berolahraga. Itu biasanya seperti bukan pembalut sih, seperti balutan yang ada di daerah lutut. Oke, manfaatnya adalah mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat proses dari penyembuhan. Yang kedua, ini adalah bagian yang paling penting, itu icing. Nah, icing jangan lupa kita melakukan kompres es di lokasi cedera dengan durasi 15 sampai dengan 20 menit. Oke, setiap 2 sampai 3 jam setelah cedera. Sebaiknya hindari kontak langsung dengan es dengan cara melapisi dengan handuk tipis atau menggunakan ice pad untuk mengkompres. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini menggunakan plastik mika nih, boleh banget karena dia juga dapat membebat es untuk di daerah sini. Hal yang harus diperhatikan adalah durasinya. Diharapkan durasinya minimal dilakukan selama 15 menit. Yang biasa terjadi pada 5 menit pertama, fase-fase dingin akan terjadi saat kompres seperti ini. 5 menit pertama mungkin akan terasa dingin, yaitu fase penetrasi dinginnya. Kemudian 5 sampai 10 menit biasanya akan terasa seperti tertusuk-tusuk. Wah, nah hal tersebut harap ditahan, asalkan tidak ada istilahnya alergi atau terasa gatal, tahan dulu sebentar karena target kita adalah mencapai fase numbness, yaitu fase baal. Fase itu terjadi sekitar 10 sampai 15 menit. Dan dari penelitian, dia akan sangat bermanfaat ketika dilakukan lebih dari 15 menit hingga 20 menit. Tapi ketika mau dilakukan sampai dengan 30 menit, it's okay, nggak ada masalah, tetapi efeknya jadi datar, nggak jadi lebih tinggi, nggak jadi lebih bermanfaat. Makanya oleh karena dari itu selalu disarankan sekitar 15 sampai 20 menit saja. Oke, manfaatnya kita dapat membatasi pembengkakan dan mengurangi nyeri serta spasme otot dengan melakukan tindakan RICE seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah compression. Compression dengan cara mengkompresi atau melakukan bebat. Bebat bisa menggunakan bebat elastis atau non-adhesive bandage pada lokasi cedera. Oke, compression pada cedera seperti ini, kalau kita lihat gambarnya, dia akan bermanfaat untuk mengurangi bengkak karena cairan yang menyebabkan bengkak itu akan dibantu secara pressure atau pneumatik itu untuk masuk lagi ke dalam pembuluh darah sehingga area yang cedera dapat terpres dan dapat berkurang. Dan yang terakhir adalah elevation. Nah, elevation ini prinsipnya adalah meninggikan area yang cedera sama tinggi dari jantung atau lebih dari level jantung. Karena prinsipnya adalah prinsip dari cairan. Cairan pasti akan mencari area yang paling rendah dari tubuh. Oke, kalau misalnya dia tetap dengan posisi duduk sepanjang hari,
Kalau bengkaknya di lutut atau di ankle, pastinya cairan akan mengumpulnya di daerah yang paling rendah, yaitu lutut atau ankle, sehingga dia tidak terlalu banyak perbaikan. Kalau kita lebih banyak berbaring dan meninggikan kakinya mengganjal, itu akan membantu mendorong cairan keluar dari pembuluh darah dan mengurangi bengkak serta mengurangi rasa nyeri. Jadi prinsip-prinsip yang tadi itu sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari terapi nyeri menggunakan terapi olahraga selain dari penguatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kondisi yang biasa ditangani oleh spesialis kedokteran olahraga untuk nyeri di bagian lutut. Yang pertama adalah iliotibial band syndrome. Teman-teman pernah dengar tentang iliotibial band syndrome? Atau sering disingkat biasanya dengan ITB band, ITB syndrome. Oke, next. Nah, ini ciri khasnya sangat terlihat karena yang cedera itu adalah bagian dari ITB band. ITB band itu adalah ligamen yang ada di daerah pinggir lutut. Letaknya tuh dari pinggir pinggang sampai dengan sisi pinggir lutut. Dia melintang panjang, kalau dilihat dari gambar yang warnanya putih, itu adalah ITB band. Nah, ketika dia banyak bergerak, banyak gesekan karena misalnya teman-teman sering melakukan olahraga sepeda atau olahraga lari, kadang-kadang dia menyebabkan friction. Si friction itu menyebabkan si inflamasi. Ciri khasnya, nyerinya itu biasanya ada di 2 tempat atau salah satu. Yang paling sering adalah di sisi luar dari lutut atau di sisi bagian pinggul atas, pinggul luar dari pinggul. Oke, ini adalah salah satu terapi yang bisa menggunakan olahraga untuk penanganannya dengan cara menguatkan otot-otot yang ada di sebelah pinggir sehingga dia dapat mengurangi tension atau pressure ke area ITB band dan juga lutut. Nah, di sini bukan cuma latihan penguatan, tetapi kita bisa melakukan latihan kelenturan atau peregangan, sehingga ITB ligamen yang sedang inflamasi ini bisa ditarik sedikit, dilenturkan, dan mendapatkan elastisitasnya kembali. Apabila dibiarkan, dapat menyebabkan persistent long-term pain di area lutut dan juga panggul. Prediksi sembuhnya dengan terapi olahraga yang baik dan juga obat-obatan kurang lebih sekitar 8 minggu teman-teman bisa balik lagi untuk berolahraga secara normal. Selanjutnya, ini adalah jumpers knee atau patellar tendinopati. Kadang-kadang ini sangat tumpang tindih dengan PFS, patellofemoral syndrome. Oke. Jadi biasanya kelainannya tuh tipis banget sehingga diagnosisnya harus lebih hati-hati. Oke, nanti kita akan bahas juga mengenai PFS atau patellofemoral syndrome yang menjadi diagnosis banding atau dari keadaan ini. Nah, kalau kita lihat tendon patella menghubungkan antara kneecap dan juga tulang kering. Itu adalah bagian batasan dari lutut atas, tulang paha dan juga tulang yang di bawahnya itu. Yang ada warna biru lebih tebal, itu area yang istilahnya disebut dengan tendon patella tersebut. Oke, gejala umumnya bisa menyebabkan nyeri atau bengkak di daerah lutut di atas shins bone atau si tulang keringnya tersebut. Oke, olahraga biasanya penyebabnya adalah olahraga repetitif yang banyak gerakan melompat. Nyerinya ada di bawah tulang tempurung biasanya. Di bawahnya tuh bukan di bawah dalam ya, tapi di bawah tulang tempurung ke arah tulang kering. Itu biasanya kita sebut sebagai dengan patellar tendinopati itu. Oke, bila dibiarkan kekuatan otot akan menurun dan juga nyeri jangka panjang menyebabkan ruptur tendon. Kenapa? Karena si tendon ini di atas si tulang tempurung dia langsung berhubungan dengan otot paha depan.
Oke, ketika ada nyeri, pasti si otot yang paha depan itu membatasi pergerakannya. Karena membatasi pergerakannya itu, dia akan akan terjadi atrofi otot. Nah, atrofi otot itu yang menyebabkan si komplikasi ini apabila olahraganya tetap dipaksakan. Biasanya prediksi sembuhnya memang cukup lama, sekitar 6 bulan, karena proses dari inflamasi ligamen dan juga proses untuk penguatan dari otot paha tersebut. Karena otot pahanya yang harus dikuatkan bukan cuma paha depan, tetapi juga paha belakang agar dia balance. Sehingga pembebanan atau penarikan di bawah tulang tempurung ini tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang sering disalah kaprahkan, disamakan dengan jumper snake atau patellar tendinopathy tadi. Oke, yaitu patellofemoral pain syndrome atau PFPS. Oke, next. Kita lihat perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya lebih ke arah letak nyeri dan juga pembebanannya. Oke, PFPS itu adalah pergerakan dari kneecap atau si tulang patelanya itu. Nyerinya biasanya ada di depan tulang paha. Biasanya kalau yang di dalam, di bawah dari tulang tempurungnya itu. Jadi, khasnya biasanya ketika tulang tempurungnya digerakkan, digesekkan dengan posisi sambil berbaring, itu akan ada nyeri. Nah, nyerinya itu, bertambah dengan penekanan di daerah lutut. Ini bila dibiarkan, bisa menyebabkan inflamasi berkepanjangan pada tendon dan juga tulang rawan dari sendi, dan menyebabkan kerusakan sendi permanen. Kerusakan sendi permanen ini biasanya eee eee, kalau misalnya olahraganya terlalu ekstrim, dia bisa menyebabkan cartilage injury. Nah, untuk itu terapi olahraga diperlukan untuk memperbaiki, dan perbaikan biasanya sudah terjadi pada bulan pertama. Tapi harus diperhatikan bahwa regenerasi juga masih berjalan sehingga tetap harus dituntaskan sampai dengan selesai. Oke, demikian mungkin presentasi dari saya. Oke, Selanjutnya terima kayaknya. kasih. Iya, baik, terima kasih Dokter Alvin atas pemaparan materinya, sangat informatif sekali ya. Jadi memang ternyata untuk penyebab nyeri lutut sendiri itu tidak sesederhana itu dan banyak banget dari letaknya, kemudian dari frekuensi olahraganya juga ikut memengaruhi ya Dok ya, seperti itu. Baik, nah Iya, teman-teman yang memang pengen tahu lebih lanjut dan berkonsultasi dengan Dr. Alvin, sangat mudah sekali, tinggal di scan QR code yang sudah kami tampilkan di sini, atau bisa langsung masukkan link yang sudah kami tampilkan untuk bisa langsung tahu waktu di mana Dr. Alvin Wiharja membuka konsultasi. Jadi nanti ketika teman-teman sudah masukkan QR code-nya atau sudah masukkan link-nya, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke hari dan jam yang available dari Dr. Alvin. Seperti itu. Oke, dokter, ini saat ini kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan ya dok ya. Jadi memang cukup banyak yang masuk mungkin dari teman-teman yang memang ketika berolahraga ini mengeluhkan nyeri nih pada lutut atau di sekitar pahanya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu dari Ibu Siti Mutoyibah. Suami mengalami nyeri di sekitar lutut, kadang juga sampai bengkak. Merasakan kesulitan saat bangkit dari duduk. Sebaiknya apa yang dilakukan? Terima kasih dok. Mungkin bisa dijawab. oke. Nah, pertama memang kondisi seperti ini masih banyak penyebabnya. Yang harus diperhatikan itu adalah penanganan secara baik melalui konsultasi dan juga pemeriksaan fisik. Biasanya ketika ada keluhan seperti ini, penyebabnya harus kita gali lebih dalam. Eh, Kalau kita melihat dari karakteristik dan juga insidensi atau angka kejadian nyeri lutut yang paling sering itu dengan bertambahnya usia dan juga riwayat aktivitas yang rendah, itu biasanya adalah osteoartritis.
seperti itu. Tetapi, ketika ada penyebab secara akut atau mendadak, itu, perlu kita gali lebih dalam bagaimana mekanisme terjadinya, jenis-jenis kelainannya mungkin yang, salah satu dari yang sudah saya, sempat bahas sebelum ini, seperti itu. Jadi memang, kalau hanya dengan informasi adanya bengkak, adanya nyeri, kemudian dan menyebabkan kesulitan, bangkit dari duduk, itu, masih sangat banyak kemungkinan. Sehingga kita harus mempertajamnya melalui, pemeriksaan fisik, konsultasi, dan juga pemeriksaan penunjang. Cuman yang bisa kita lakukan sekarang, itu coba praktekkan untuk kompres esnya terlebih dahulu. Oke, itu sebagai satu metode dari RISE tadi ya, Dok ya? Betul. Oke, baik. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Beni Purnomo. Dok, apakah benar kolang-kaling tiap hari bisa menyembuhkan sakit lutut? Oke, ini mungkin pertanyaan yang menarik ya. Mungkin ada bahan alami yang bisa membantu kita meredakan dari sakit lutut. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Uh, itu tidak benar, Pak. Kolang-kaling seperti kita ketahui mungkin banyak komponennya kan bukan berarti kalau kita masukkan ke dalam badan udah gitu dengan serta merta itu akan nyampe ke lutut dalam bentuk kolang-kaling juga kan. Nah, istilahnya ini memang istilah sering jadi urban legend atau istilahnya apa ya urban legend ya? Mitos Riwayat mungkin ya, Dok kebiasaan ya. kayaknya. Iya, riwayat kebiasaan ya. Mitos, iya betul, Betul, mitos betul, ya. mitos. Iya. Nah, iya. Jadi, dari kolang-kaling sendiri kan kita, tahu isinya hanya jeli dan serat seperti itu. Sedangkan kalau untuk penyusun, dari sendi lutut, dia banyak macamnya tuh, ada tulang rawan, ada bantalan yang kita sebut dengan meniskus, ada cairan sendinya juga, ada ligamen-ligamen di sana yang istilahnya banyak kolagennya untuk, menjaga stabilitas lutut dan itu tidak dapat kita gantikan dengan kolang-kaling saja sih. Jadi, jawabannya tidak bisa. Oke, jadi tidak bisa. Jadi memang ini perlu diluruskan nih kalau misalkan memang ada kepercayaan atau mitos bahwa kolang-kaling ini bisa membantu kita menyembuhkan sakit lutut gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin memang bisa. Nah, terkait dengan makanan atau apa yang harus dikonsumsi sih, Dok, dari mungkin ini mewakili dari teman-teman juga ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa bahan alami atau makanan khusus yang bisa dikonsumsi nih, Dok, oleh penderita sakit lutut nih. Misalkan mungkin bisa dijelaskan, Dok. Nah, sebenarnya bukan bahan makanan sih yang lebih tepatnya untuk, eee, menjaga kesehatan lutut, tetapi jumlah makanannya sih, Jumlah. dengan cara mengontrol berat badan sehingga pressure ke area lutut, akan berkurang dan, istilahnya, bisa, bergerak secara aktif dengan, repetitif dengan, durasi yang panjang lebih aman. Jadi tujuannya sih sebenarnya adalah, mengurangi pressure ke area lutut. Oke, jadi Jadi memang bukan oke, makanannya, tapi jumlahnya sih. Dengan oke, jadi pengontrolan berat badan yang baik, dengan mhm, olahraga yang sesuai, itu akan mengurangi pressure ke lutut sehingga lutut akan menjadi lebih sehat. baik. Berarti memang tidak ada pantangan khusus atau makanan yang dianjurkan ya, Dok, ya, untuk, sakit lutut ini sendiri ya, tapi dari, jumlah makanan yang dikonsumsi ya, Dok, ya. Jadi untuk berat badannya pun Betul lebih terkontrol ya, Dok, ya? betul Oke, betul. Tetapi baik. kalau berhubungan dengan tulang, itu ada, kalau berhubungannya dengan tulang. Oke, kalau berhubungan dengan tulang itu berhubungan dengan kepadatan tulang. Untuk bahan makanan yang mengandung kalsium banyak seperti ikan-ikanan dan juga termasuk ikan teri serta bahan dairy atau bahan, produk olahan susu itu memiliki kalsium yang tinggi yang akan, menjaga kepadatan tulang, dan juga kesehatan tulang. Itu yang disarankan. Jangan lupa, dengan, vitamin D yang baik juga karena kalau nggak ada vitamin D-nya makan kalsium doang, kalsiumnya nggak bisa masuk tuh ke tulang. Oke, baik, Dokter Alvin. Nah, kita beralih ya, Dok, ya, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Faizal nih. Selamat siang, Dok. Saya mau bertanya, kadang saat melakukan olahraga bagian lutut atau pinggang, saya suka menimbulkan bunyi. Misalnya
Seperti saya melakukan squat, lutut saya kadang ada bunyi seperti tulang bergesekan atau saat melakukan sit up, pinggang saya juga suka ada bunyi yang sama. Bunyi tersebut penyebabnya apa ya, Dok? Kalau dari segi pemanasan sebelum olahraga, saya merasa sudah melakukan pemanasannya dengan baik. Terima kasih, Dok, mungkin bisa dijawab. Oke. Nah, kalau, berbunyi seperti ini prinsipnya sama sih seperti kita membunyikan, ruas-ruas tulang yang ada di jari-jari ya. Ya, Oke, itu adalah pergeseran, dari letak tulang dan juga ligamennya. Ketika dia tidak menimbulkan nyeri, itu tidak masalah sih. Jadi, apa namanya, tetap lakukan pemanasan dan juga stretching sebelum melakukan olahraga. Latihan penguatan akan membantu stabilitas sendi tersebut dan diharapkan mungkin akan membantu, kejadian bunyinya tersebut, oke. Nah itu, yang berhubungan dengan bunyi. Eee, Kemudian ditanyakan juga dengan gesekan, oke. Gesekan sama seperti, bunyi pada lutut tuh suka krek 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 apalagi terutama pada, usia lanjut, oke. Itu biasanya karena adanya, apa namanya, dempetan pada tulang dan menyebabkan, bagian tulang tersebut mungkin ada krepitasi atau ada bagian yang istilahnya coak gitu. Nah, yang coak tersebut ketika dia tidak masalah dan tidak menjadi hangat, tidak menjadi inflamasi, itu tidak akan apa-apa sih. Biasanya tetap maintenance dari, berat badannya tersebut. Cuman yang bermasalah adalah biasanya, pergerakan dari tulang tempurung. Kalau misalnya bunyi klek-kleknya tuh asalnya, dari tulang tempurung yang bergeser, kayak lepas dari tempatnya. Nah, itu mungkin karena, malfungsi dari, tempurung tersebut, dari ligamen tersebut. Biasanya karena ada ketidakseimbangan kekuatan otot dari paha. Oke, kita tahu kalau paha depan disebut dengan quadriceps. Quadriceps tuh artinya kuatnya tuh 4, sepnya itu kepala. Dia punya 4 kepala yang mencengkeram bagian, ujung dari si tulang paha tersebut. Mungkin salah satu ototnya tersebut, lemah sehingga kekuatannya tidak seimbang dan menyebabkan penarikan ke sisi yang kuat, menyebabkan si tulang tempurungnya itu bisa tertarik atau keluar dari jalurnya, keluar dari track-nya. Keadaan tersebut bisa, meningkatkan resiko untuk sprain atau terkilir dari lutut, dan juga gesekan-gesekan di salah satu bagian, sisi tempurung dalam. Nah, kalau terjadi seperti itu memang, harus dikonsultasikan, harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Apabila ada inflamasi, kita akan manajemen untuk nyeri inflamasinya. Setelah itu mungkin, kita akan lakukan latihan penguatan untuk pencegahan cedera lebih lanjut. oke. Jadi memang harus diperhatikan apakah dari, gesekan antar tulang tadi apakah menyebabkan nyeri atau tidak. Apabila memang tidak terjadi nyeri atau inflamasi, maka sebenarnya tidak ada masalah ya, Dok, ya? Seperti itu Betul. ya? Jadi gini, ketika ada bunyi, itu ada 3 kemungkinan sih. Memang dia, join-nya, karena join-nya ada bergeser, ada pergeseran join secara normal, itu nggak ada masalah. Yang kedua, mungkin karena, gesekan antar tulangnya yang berdempetan. Ketika dia tidak ada pain, itu nggak ada masalah sih, nggak akan kita apa-apain. Yang ketiga adalah malfungsi dari, eee eee, apa namanya, malfungsi dari patella sih biasanya kalau yang di lutut. Itu ketika dia, si tulang tempurungnya itu bisa keluar dari jalurnya sih. Itu mungkin salah satu yang dapat menyebabkan nyeri sih dan menyebabkan bunyi. Oke. Dari 3 itu, yang ketiga yang harus kita, perhatikan lebih seksama. Baik kalau begitu. Nah, oke teman-teman, ini sudah ternyata cukup banyak Dok, teman-teman yang, cukup tertarik dengan topik ini dan mungkin mereka mempunyai permasalahan ya ketika mereka berolahraga atau mereka juga teman-teman yang rajin nge-gym atau memang setiap hari sudah rutin berolahraga tapi mengalami nyeri lutut nih, seperti itu. Nah teman-teman, apabila ingin tahu lebih lanjut perihal, kiat-kiat gimana sih olahraga bisa menjadi salah satu solusi untuk nyari lutut bisa langsung di-scan QR code yang sudah kita tampilkan di sini, bisa langsung di-scan, kemudian juga bisa langsung masukkan, link, untuk tahu lebih lanjut availability dari jadwal konsultasi dengan Dokter Alvin.
Nah, teman-teman juga bisa langsung akses dari aplikasi YesDoc, bisa di-download di Google Play Store dan App Store juga. Nah, karena waktunya cukup terbatas, saya akan buka untuk satu pertanyaan lagi ya. Oke, karena ini cukup banyak, saya pilih salah satu dari Mbak Anita Delima. Halo Dok Alvin, saya pernah melakukan wall squat di sebuah pusat kebugaran dengan didampingi PT. Ternyata dalam hitungan waktu yang ditentukannya, lutut saya malah sakit luar biasa. Apa mungkin itu karena terlalu lama hitungannya? Dan hitungan sampai berapa banyak usia 50 tahun seperti saya masih ideal melakukan squat? Mungkin bisa dijawab, Dr. Alvin. Baik, oke. Ketika ada nyeri yang luar biasa, biasanya itu merupakan penekanan di daerah defek atau daerah yang lemah dari sisi lutut. Daerah lemah dari sisi lutut biasanya sudah mengalami inflamasi lebih dahulu. Nah, inflamasi itu yang harus kita tahu nih, gara-gara apa. Ketika berhubungan dengan usia, dengan bertambahnya usia, ada proses pengapuran atau penajaman yang kita tahu sebagai osteofit, itu dapat menekan ke area lutut yang lebih dalam dan termasuk ke area cartilage-nya tersebut. Sehingga pada gerakan menahan dengan wall squat dengan durasi panjang, itu penekanannya jadi bertambah dan juga bertambah runcing nyerinya, sehingga nyerinya bakal terjadi luar biasa. Tapi bukan cuma itu saja, bukan dari osteofitnya saja, mungkin dari si cartilage-nya atau dari tulang rawannya yang mungkin di daerah tepat pressure tinggi itu Baik, kita tunggu dulu ya teman-teman dari Dr. Alvin untuk bisa bergabung kembali. Oke. Ya, Maaf Mas. silakan dilanjutkan. Tadi mungkin Ya. boleh melanjutkan. Oke, saya ulangi saja ya, agar nampak lebih jelas. Oke, ketika melakukan wall squat mungkin dia ada di salah satu posisi yang menekan ke area defek atau ke area yang lemah. Kita tahu dengan bertambahnya usia kemungkinan ada penumpukan kalsium yang berlebihan yang kita sebut sebagai osteofit, dan osteofit itu mungkin dengan posisi penekukan dan penahanan mempressure lebih dalam ke area yang istilahnya rentan pressure seperti itu. Oke, itu salah satu kemungkinannya. Kemungkinan lain mungkin ada injury di tulang rawannya. Injury tulang rawan kan tidak semua bagian mengalami injury, namun dengan posisi tertentu, dengan penekanan lutut, biasanya kalau lutut dia bisa tertekan, bisa istilahnya dengan menekan terbuka seperti ini, kadang-kadang pressure-nya di sebelah sini kan lebih besar. Nah, itu mungkin akan tertekan lebih dalam. Jadi Baik. salah satu kemungkinannya dua kemungkinan itu, dan yang lain mungkin bisa terjadi juga, harus dilakukan pemeriksaan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Alvin atas jawabannya. Nah, teman-teman, karena waktunya sangat terbatas sekali, tapi jangan khawatir, teman-teman tetap bisa langsung terhubung dengan Dr. Alvin untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tinggal di-scan QR code yang sudah kami tampilkan, atau bisa langsung masukkan link yang sudah kami tampilkan juga, untuk bisa langsung tahu jadwal appointment dengan Dr. Alvin. Nah, bagaimana sih ketika teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan Dr. Alvin? Kita simak untuk video berikut ini. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda.
aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Ya, itu tadi sekilas video bagaimana sih ketika teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter di aplikasi YesDoc. Sangat mudah sekali ya. Sekarang apabila teman-teman belum punya aplikasinya, tinggal di-download di Google Play Store atau App Store. Nanti teman-teman bisa langsung cari aplikasi YesDoc. Nantinya teman-teman bisa langsung berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja. Oke, Dr. Alvin, kita sudah sampai di penghujung acara ya, dan sebelum kita mungkin beralih ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman untuk bagi-bagi hadiah, mungkin dari Dr. Alvin ada satu kali review nih mengenai pemaparan materi pada siang hari ini, bagaimana olahraga menjadi solusi untuk nyeri lutut yang mungkin dialami oleh teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Mas. Ya. Jadi untuk nyeri lutut sendiri bukan berarti olahraga Anda akan berhenti ketika nyeri itu ada. Justru dengan melakukan olahraga yang tepat seperti olahraga penguatan itu akan bermanfaat untuk sebagai terapi dari masalah sendi atau masalah lutut Anda. Prinsipnya dengan cara menguatkan otot akan mengurangi pressure ke area lutut yang mengalami nyeri. Oke, terima kasih Dr. Alvin atas video materinya. Dan teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, teman-teman sekalian terima kasih atas kehadirannya pada webinar YesDoc siang hari ini. Terima kasih juga pada Dr. Alvin atas materinya sangat luar biasa ya dan sangat informatif. Jadi teman-teman bisa lebih tenang untuk berolahraga di kemudian hari. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.